Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat situasi kondisi yang kita alami, tidak akan mungkin kita katakan Allah itu dahsyat. Tidak mungkin kita katakan Allahku Allah yang hebat dan dahsyat. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan melihat kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah COVID-19 ini. Oleh sebab itu sebelum renungan saya akan mulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Engkau sungguh luar biasa dahsyat dan luar biasa. Kami akan melihat kedahsyatan Tuhan di tengah-tengah kondisi masa-masa COVID-19 ini. Kami akan melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu kami bersyukur melihat kedahsyatan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melawat para umat-umat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Teristimewa jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Makasih Roh Kudus yang sangat dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara di seluruh dunia dan teristimewa jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Kita yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan yang ajaib yang akan selalu menolong kita saat masa-masa kesulitan ini, di masa-masa COVID-19 ini. Oleh sebab itu bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita? Kita akan membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tema yang saya bawa pada pagi hari ini, berbuah di dalam Dia. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus yang ada di rumah dan yang ada di seluruh dunia. Mungkin saudara katakan, bagaimana di saat-saat yang kesulitan, di saat-saat kesukaran ini, bagaimana kami harus tetap tinggal di dalam Dia? Saudaraku, ini adalah perintah Tuhan. Tuhan tidak katakan di saat-saat senang kamu harus tinggal dalam aku. Tapi Tuhan tidak ada katakan bahwa di saat senang kau tinggal dalam aku. Tapi Tuhan tekankan kepada kita di masa-masa yang sulit ini, kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Bagaimanakah kita tetap tinggal di dalam Dia? Mari kita buka dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 dan 4 dan 5. Roma pasal yang ke-5. Ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudaraku, Tuhan tekankan kepada kita ayat firman Tuhan pada pagi hari ini.
Dia katakan kepada kita bahwa kita harus bermegah di dalam kesengsaraan. Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa ikut Tuhan itu senang. Ikut Tuhan itu, ya memang Tuhan janjikan itu. Tapi bukan itu saja yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi Tuhan katakan kita harus masuk dalam kesengsaraan Tuhan. Menerima kesengsaraan itu. Kita harus bermegah di dalam kesengsaraan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah orang yang bermegah dalam kesengsaraan? Di dalam kondisi yang ada di sekeliling kita pada saat ini, kita harus bersyukur melihat bahwa kondisi itu ada terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin hari, kita semakin menikmati kehadiran Tuhan. Di dalam Roma sana, di dalam Mazmur dia katakan bahwa tertindas itu adalah baik bagiku, supaya aku mempelajari ketetapan-ketetapan-Mu. Oleh sebab itu, kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita di masa-masa yang sulit ini, kita harus menikmati dan kita bisa berbuah. Mungkin saudara katakan tidak mungkin, bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu ada ayat mengatakan dalam Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap. Kepada Tuhan, sehingga kita bisa berbuah banyak. Kalau masa-masa kesulitan kita tidak berbuah kita, muka kita itu adalah muka yang panjang-panjang, yang selalu mengatakan susah, tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan, tidak pernah menikmati Tuhan, karena hanya diingatkan hanya susah saja. Tapi bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita menikmati Tuhan. Tuhan katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jadi apa yang kita kehendaki, kita membutuhkan berkat, berkat itu datang. Tuhan tidak pernah mengingkar janji. Tuhan mau kita dipakai, kita hidup di dalam dunia ini untuk hanya mempermuliakan namanya. Oleh sebab itu, kalau saudara dan saya rindu mempermuliakan Tuhan, mari kita sama-sama tinggal di dalam Dia, mencari wajah Tuhan. Amos katakan, carilah Tuhan maka kamu akan ketemu. Kondisi situasi yang terjadi, mari kita sama-sama untuk mencari Tuhan. Mari kita sama-sama melihat Tuhan yang besar, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkar janji. Banyak ayat-ayat yang mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila aku jatuh tidak pernah tergeletak. Ini adalah janji Tuhan. Oleh sebab itu kita nikmati janji Tuhan. Kita harus menikmati kasih Tuhan. Jadi kita kembali lagi dalam ayat yang pertama itu, yang satu hal Tuhan mau kita tetap tinggal di dalam Dia. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya saya berbicara,
Ini dalam pengalaman kami pribadi, ya. Di saat-saat COVID-19 ini tidak ada sepertinya pada waktu pertama COVID-19 terjadi ini, saya merasakan gelisah sekali, Tuhan ini bagaimana. Dan saya mengandalkan kekuatan saya, mungkin akan mati Tuhan, tidak akan. Tapi semakin Tuhan membawa kami naik dan naik ke gunung Tuhan, kami bisa menikmati di saat-saat kesukaran, di saat-saat tidak ada daya, kami menikmati bahwa Tuhan itu ajaib dan Tuhan itu luar biasa. Dan kami saat sekarang enjoy. Apapun yang terjadi, kami tetap bersuka cita. Karena kami tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kami melihat Tuhan yang besar. Oleh sebab itu saya rindu umat-umat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Jangan sedih, jangan susah. Mungkin ada di antara teman-teman kita yang di rumah kan tidak ada daya, tidak ada pencarian. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu akan menolong kita. Jadi kebesaran Tuhan itu ada di tengah-tengah badai. Kehadiran Tuhan itu ada di tengah-tengah kesulitan. Satu hal, kerinduanmu, kalau engkau ingin berbuah banyak, tetap tinggal di dalam Dia, sehingga engkau berbuah banyak. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, saya rindu agar umat-umat Tuhan jangan memikirkan hal-hal yang lain-lain, tapi bagaimana kita tetap tinggal di dalam Dia supaya kita berbuah banyak. Kalau orang yang berbuah banyak, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan memberikan imbalannya. Kebenaran firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan. Oleh sebab itu, untuk mencari kerajaan Allah, mari kita sama-sama tinggal di dalam Dia. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu pasti akan menerimanya. Kalau kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berbuah banyak, apapun terjadi, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita ceritakan kepada orang lain kesulitan kita, tapi kita tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya dalam hadirat Tuhan itu ada jawaban. Kalau saudara ceritakan masalah saudara kepada orang lain itu pasti nertawain. Namanya orang Kristen kok banyak masalah. Tapi saudara, hanya di dalam Tuhan, Yesus itu akan memberi jawaban dalam kehidupan kita. Saudara boleh menceritakan kesukaran, tapi di balik kesukaran saudara boleh katakan bahwa di balik kesukaran itu ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan janjikan kepada kita. Oleh sebab itu, jangan takut menghadapi situasi kondisi yang terjadi. Tapi satu hal Tuhan rindukan, apapun yang terjadi, saya harus berbuah di dalam Dia. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bawakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami menghadapi situasi kondisi yang seolah-olah kami tidak mampu bertahan hidup. Tapi di tengah-tengah badai kehidupan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Teristimewa jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Berikan kekuatan, kemampuan bagi umat-umat Tuhan, sehingga mereka bertahan, melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib,
sehingga mereka mampu untuk berbuah di dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Dan kami yakin dan percaya pagi hari ini Roh Kudus akan menjamah setiap umat-umat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Roh Kudus akan memberikan sukacita bagi mereka, sehingga mereka tidak sedih menghadapi kondisi, situasi yang terjadi. Mereka tetap bersukacita, melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu hidup di dalam pribadi lepas pribadi kepada umat-umat-Mu yang ada di seluruh dunia ini, dan teristimewa jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, sehingga seluruh dunia ini akan berbuah banyak, sehingga nama Tuhan itu akan dipermuliakan dan nama Tuhan itu ditinggikan. Terima kasih Roh Kudus yang luar biasa dan ajaib. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.